diberikan oleh Wakil 2 Rektor Bapak Sutas Dr. Sutomo Surabaya. Bersama karya-karyanya tak pernah benar-benar kadang-kadang memahami hak yang melekat padanya. Sekarang yang dimana judulnya kepatuhan hukum bukan sekedar kewajiban regulasi, melainkan instrumen esensial untuk membangun ekosistem industri kreatif yang berkeadilan, legal dan berkelanjutan. Selanjutnya, yang nanti bisa Bapak Ibu putar juga di tempat-tempat usaha Bapak Ibu, tentunya juga akan mempengaruhi atmosfer suasana pusat perbelanjaan ataupun tempat-tempat komersil. Para musisi. Nah ini yang sering LMK-nya dulu itu ada PH. Jadi dari 17 LMK ini masing-masing memutus PH-nya yang mewakili itu jumlahnya bisa mencapai 60 lebih. Yang 60 orang ini berkeliling secara manual dari tempat usaha satu ke tempat usaha yang lain, membangun kesepakatan satu dengan kesepakatan yang lain. Jadi user itu kadang-kadang ditagih sampai 3-4 kali. Makanya ini begitu juga musisinya juga itu merasa terganggu. Karena apa? Dia nyanyi misalnya di satu lokasi, dia cuman untuk menyalurkan hobinya, ada pendengarnya dan lain sebagainya. Tahu-tahu datang tagihan. Apakah sebagai penyelenggaranya yang ditagih atau apapun? Tapi hari ini 60 orang itu yang seperti debt collector begitu, itu udah nggak ada. Kami sudah cut off sejak 25 Agustus 2025. Sekarang ini itu cuma satu pintu, satu rekening, kemudian satu penerbitan lisensi. Dan lisensi yang diterbitkan itu dari yang non-lockset itu adalah berdasarkan tarif 2016 yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Arifin. Sehingga setiap kafe itu mau mutar lagu apa saja, mau nyanyikan lagu apa saja, bebas, nggak ada. Apalagi mau mewajibkan kepada misalnya musisinya untuk bayar, enggak. Kecuali dia bangun kesepakatan dengan pemilik kafe atau penontonnya yang saweran, itu nggak ada kaitannya dengan soal royalti. Jadi sekarang ini semakin bebas saja. Tapi kalau dia di-upload ke platform digital, nah itu jadi problem. Karena apa? Misalnya suara burung itu memang tidak mau bayar kepada siapa? Dia ciptaan Allah, kan? Ciptaan Tuhan. Jadi kalau ada sangkarnya di hotel atau di resto atau di kafe, silakan dia berkicau, nggak ada yang royalti. Tapi ketika dia direkam oleh produser, diberi sedikit musik, kemudian ini diproduksi dan itu diputar di mana-mana, yang menerima bukan burungnya, tapi hak cipta yang dimiliki oleh yang merekam, oleh yang mendesain, oleh yang mengarranger gitu. Kemudian oleh yang memproduksi, itu yang hak ciptanya di situ dari pemegang hak terkait. Jadi bukan burungnya. Nah karena itu hari ini ada juga pertanyaan, bagaimana dengan produk AI? Itu enggak, karena dia tidak didaftar di JKI. Kemudian, tapi kalau lagu-lagu lawas yang di cover kembali, memang penyanyi dan musisinya nggak dapat karena itu dari AI. Tapi penciptanya dapat, yang konten kreatornya dapat, bukan royaltinya yang dapat, tapi dibayar oleh platform digitalnya berdasarkan jumlah followernya. Tapi kalau penciptanya berdasarkan penggunaan lagunya yang direkam dengan sebuah sistem dari platform digital itu diteruskan kepada kami yang meneruskan kepada penciptanya lewat LMK. Pak, kami menyanyikan lagu barat saja, kan begitu, tidak lagu Indonesia. Gini Pak, yang pertama, subjek hukum untuk LMKN itu bukan penyanyinya. Subjek hukumnya adalah pihak yang mengadakan kegiatan tersebut. Kalau dia diadakan di restoran, yang mengurus adalah restorannya, bukan Pak JJ. Kalau dia diadakan di hotel, juga hotelnya. Itu pun kalau dia ada live, misalkan live konser Dewa, misalkan seperti itu. Nah, lalu apakah
lagu Indonesia saja tidak. Jadi ketika dia sudah berlisensi atau ingin mengurus lisensi LMKN, dia berhak memutar lagu dengan genre apapun, dalam negeri maupun luar negeri. Jadi tidak serta-merta ketika tidak usah bayar royalti, main lagu barat saja, lagu barat juga kena Pak, kan begitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang ada di database kami itu akan terintegrasi atau terjerat dengan pusat data lagu dan alat musik yang menjadi dasar terkait nanti pendistribusian nantinya ke depannya. Jadi kami mohon kepada teman-teman pencipta lagu atau pelaku pertunjukan atau produksi fonogram yang ada di Surabaya, catatkan karyanya di kami dengan benar, dengan data-data yang valid, dan tidak ada sengketa tanda kutip siapa pemiliknya segala macam, pencipta lagu segala macam, yang nanti atau itu akan terintegrasi di kami di pusat data lagu dan atau musik. Sebenarnya bisa, kalau bisa dibuka di itu ada pdf.dgp.go.id, itu kami sudah bangun versi 2-nya seperti itu. Jadi artinya kami jadi gini, maksudnya adalah jadi kami juga nanti kami